Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas tentang materi sejarah kekhalifahan Bani Umayyah, yaitu Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Sebelum lanjut ke materi, jangan lupa subscribe dan tombol loncengnya ya. Materi yang akan dibahas adalah biografi, kebijakan-kebijakan, dan wafatnya Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Yang pertama adalah biografi Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik lahir di Madinah sekitar tahun 675 Masehi pada masa kekuasaan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Ia berasal dari Wangsa Umayyah atau Marwani. Ayahnya bernama Abdul Malik bin Marwan dan ibunya bernama Waladah binti Al-Abbas. Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik adalah khalifah ke-7 dinasti Umayyah setelah kakaknya yaitu Al-Walid bin Abdul Malik wafat. Menurut ketentuan yang dibuat Abdul Malik, ketika Al-Walid menjadi khalifah, maka Sulaiman menjadi putra mahkota pertama dan paling berhak atas tahta sepeninggal Al-Walid. Namun, beberapa pihak menentang bila Sulaiman menjadi putra mahkota dan lebih mendukung putra Al-Walid yaitu Abdul Aziz. Akan tetapi, Al-Walid wafat sebelum kedudukan putra mahkota sempat diubah secara resmi. Hal ini menjadikan Sulaiman naik tahta menjadi khalifah tanpa penentangan dan menerima baiat di Ramlah. Kekhalifahan Bani Umayyah dimulai pada tahun 661 sampai 750 Masehi dan beliau berkuasa pada 23 Februari tahun 715 sampai 22 September tahun 717 atau lebih tepatnya yaitu selama 2 tahun 212 hari. Selanjutnya adalah kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Sulaiman bin Abdul Malik. Kebijakan yang pertama yaitu kebijakan politik. Begitu menjadi khalifah, banyak perubahan yang dilakukan Sulaiman bin Abdul Malik. Yang terbesar adalah pergantian beberapa pejabat penting pemerintah. Inilah yang membuat puncak kejayaan Daulah Umayyah menurun. Sebelumnya, Abdul Malik bin Marwan dan Walid bin Abdul Malik menempatkan tokoh-tokoh terkuat di beberapa daerah, misalnya Hajjaj bin Yusuf dan Qutaibah bin Muslim yang menjabat gubernur Khurasan, Musa bin Nusair yang merupakan penakluk Al-Andalus dan gubernur Ifriqiyah, Afrika Utara, dan Muhammad bin Qasim yang merupakan panglima yang menaklukkan Sind. Mereka merupakan tokoh-tokoh penting yang menguatkan pondasi Umayyah di kekhalifahan. Namun, Sulaiman bin Abdul Malik memberhentikan ketiga tokoh tersebut karena mereka menentang jika Sulaiman diangkat menjadi khalifah. Kebijakan yang kedua adalah kebijakan militer. Sebagaimana pendahulunya, Sulaiman mempertahankan kebijakan militer. Perhatian utama Sulaiman terkait militer adalah perang dengan Romawi Timur yang saat itu dipimpin oleh Kaisar Leo III, pendiri Wangsa Isarwan. Sulaiman menunjuk putranya, Dawud, untuk memimpin pasukan pada musim panas dan menundukkan Hisn al-Mar'a, benteng wanita di dekat Malatya di kawasan Anatolia Timur atau Armenia Barat. Dia juga mengirim saudara tirinya yaitu Maslamah untuk mengepung Konstantinopel lewat darat. Sebelumnya pada awal 716, Angkatan Laut Umayyah di bawah pimpinan Umar bin Hubairah juga meluncurkan penyerangan ke Konstantinopel. Meski demikian, upaya penaklukan tersebut gagal. Kebijakan yang ketiga adalah kebijakan keagamaan. Sulaiman mengorganisasi pelaksanaan ibadah. Ia dikenal dengan kemampuan pidatonya yang luar biasa. Sulaiman juga dikenal sebagai tokoh yang menghidupkan kembali kegiatan sholat di awal waktu, yang mana pada pemerintahan sebelumnya yang mengakhirkan sholat. Ia juga melarang adanya nyanyian dan musik. Dan yang terakhir adalah wafatnya Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik.
Sulaiman bin Abdul Malik wafat di Dabik pada September 717. Menurut laporan, Sulaiman jatuh sakit setelah sholat Jumat dan meninggal beberapa hari kemudian. Anak-anaknya tetap tinggal di Palestina dan menjalin hubungan dekat dengan kelompok Yamani. Sebuah tantangan untuk menggambarkan secara tepat masa kekuasaan Sulaiman bin Abdul Malik karena terbilang singkat, menjadikannya sebagai tokoh yang cenderung ambigu di mata sejarawan. Selain itu, peran Sulaiman sendiri cenderung kurang mendapat perhatian lantaran para sejarawan Muslim umumnya sangat menitik beratkan penerusnya, yaitu Umar bin Abdul Aziz, yang pada masa itu ia dapat menjadikan dinasti Umayyah mencapai puncak kejayaan. Thanks for watching, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.